Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak kedengeran jawabannya nih. Bu, tuh kedengeran. Ada namanya. Sekali lagi ya Bu, biar kenceng ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, para pencinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakinkan siapapun yang terlibat dalam acara ini yang hadir adalah orang-orang yang akan mendapatkan keberlimpahan karunia. Yang sedang susah Allah akan ganti dengan kemudahan. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Yang nggak punya duit dikasih rada banyakan. Bu, yang nggak punya duit dikasih rada banyakan. Nanti kita ngaji Pak, karena ini saya jadikan pembuka, bukannya tanpa dalil bahwa ini majelis kelewat mulia. Nanti kita ngaji dengan dalil-dalil yang tidak terbantahkan bahwa mereka yang terlibat dalam acara ini diperbincangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun sebelumnya izinkan saya menyampaikan penghormatan buat tuan-tuan guru kita, terkhusus akhi fillah yang menjadi sebab saya bisa hadir di tempat ini, di masjid ini, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji MPD. Semoga terus Allah berikan kekuatan, kesabaran, penjagaan. Jadi ketua DKM sampai ya 40 hari sebelum kiamat lah. Al-Mukarram wal Muhtaram Ketua DMI Pesanggerahan Kiai Haji Syahroni Muhammad, tadi saya sempat bertemu dengan beliau. Ketua MUI Jakarta Selatan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Nawawi. Bapak Lurah Petukangan juga tadi saya ketemu dengan beliau, Pak Haji Sofwani. Dan Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Terandes Haji Ahmad Sanusi, serta para tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai yang maafkan saya tidak menyebutkan namanya satu persatu. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau. Ustaz Haji Hendra, baju saya ukurannya XXXL. Cakep banget nih baju. Bajunya cakep, yang pakai cakep lagi. Salah satu mengistimewakan baginda Rasulullah. Jemaah sekalian berbahagia, kita akan langsung ngaji tentang apa yang saya sampaikan tadi. Siapa saja yang terlibat dalam acara ini mencintai baginda Rasulullah, jangan kata urusan dunia, urusan nanti di yaumil qiyamah mereka nggak boleh susah. Tetapi memang butuh kita yakinkan. Mari kita buka ayatnya, kita masuk kepada dalil pertama, biar kita tahu Bapak Ibu, capeknya kita duduk berjam-jam di tempat ini meluangkan waktu, bukanlah kemudian dibiarkan begitu saja. Karena saya yakin sudah berjam-jam kita duduk di sini, jangan-jangan di antara kita banyak yang kakinya udah kesemutan. Ada yang kakinya udah blonjor no dia no.
udah belonjor, diambil diurut itu ada yang telapak kakinya dipijit-pijit. Ntar udah sebelah kanan hilang, ganti sebelah kiri. Yang ya biar gak ngantuk juga, yang duduknya di senderan tembok mah enak. Mudah-mudahan masuk surga bareng-bareng sama tembok-temboknya. Apalagi buat ibu-ibu yang di bawah, ya Allah, mudah-mudahan semuanya akan diganti Allah dengan kemuliaan. Tapi karena memang Al-Quran sudah menjanjikan, kita lihat ayatnya, surat Al-Ahzab. Saya tahu apa yang saya sampaikan nanti pada waktunya dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ini memperbincangkan tentang kita, Bapak Ibu. Bukanlah bisa-bisaan saya. Karena Al-Qur'an memberikan keistimewaan kepada yang hadir di masjid, apa sih namanya nih? Baitur Rahim. Masjid Baitur Rahim adalah orang yang kata Allah dalam Al-Qur'an, huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Ini ayatnya, Pak. Ini ayatnya, Ibu, bahwa ketika engkau kumpul di Masjid Baitur Rahim memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, rangkaian acaranya dari zikir dan bacaan Maulid Nabi, udah nggak kehitung berapa banyak salawat yang kita baca yang dilantunkan di Masjid Baitur Rahim ini. Lalu berlakulah ayat huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dia Allah bersolawat atas kalian. Jamaah, Allah bersolawat atas kalian, jamaah yang ada di Masjid Baitur Rahim. Kita mempunyai kedudukan yang begitu dahsyat. Bayangkan betapa bergembiranya orang ketemu dengan para pejabat, ketemu dengan para penguasa. Berebut orang pengen dekat sama Bapak Wali Kota, berebut orang pengen dekat dengan Bapak Gubernur, apalagi dengan Bapak Presiden, karena mereka berpikir, Ustadz, kita kenal, kita dekat sama pejabat penguasa, dipastikan kita akan menjadi orang yang berlimpah fasilitas. Betul apa enggak? Banyak betul, Pak, yang pengen dekat sama penguasa, maklum dan masuk akal. Tetapi bila dibandingkan dengan mereka yang hadir di Masjid Baitur Rahim, mereka enggak seujung kuku. Sallu ala Nabi. Mereka enggak seujung kuku. Kenapa? Karena kita bukan hanya dekat, tapi Allah bersolawat. Apa bentuk solawat Allah? Kita buka tafsirnya, ay yarhamukum, Allah menyayangi kalian. Yang menyayangi kita, yang sayang sama kita bukan lagi manusia, tapi yang menciptakan semua alam semesta. Yang menyayangi kita bukan orang yang kaya, tapi Dia yang maha kaya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti kita breakdown biar kita tahu nih ayat kelewat mulia buat umat Nabi Muhammad. Khususan, Pak, saya akan ajak kita berselancar dalam logika sejenak. Kita punya anak umur 3 bulan, Bapak Ibu. Nih anak belum bisa ngomong, nih anak belum bisa minta apa-apa, bisanya cuma nangis. Tapi kenapa Bapak dan Ibu memenuhi kebutuhan nih anak? Susunya, pakaiannya, makanannya, kalau sakit dibawa ke rumah sakit, kalau malam bangun ibunya kemudian akan berusaha mendiamkan atau memenuhi kebutuhannya. Kenapa coba? Karena ayah dan ibunya sayang kepada tuh anak. Betul? Tuh anak minta, enggak. Tuh anak ngucap, enggak. Tanpa dia minta, ya Ustadz, naluri sebagai seorang ayah, seorang ibu, karena sayang yang kami punya
akan melakukan apa saja demi anak saya hidup bahagia. Keluar rumah, bapaknya matahari belum terbit, balik ke rumah matahari udah tenggelam, berhari-hari, berbulan-bulan demi untuk memenuhi kebutuhan anaknya karena sayang. Apalagi seorang ibu, dari melek mata sampai mau tidur nggak ngaso-ngaso kerjanya, betul Bu? Dari melek mata Pak sampai mau tidur demi untuk anak-anaknya karena sayang. Bayangkan kalau sayangnya manusia kepada manusia kayak begitu, bagaimana dengan kita yang hadir di majelis ini? Diceritakan di dalam Al-Quran Allah menyayangi kalian lantaran baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau kita lihat ketika ayat ini diturunkan, para sahabat dari kaum Ansar maupun kaum Muhajirin mereka datang, ya Rasulullah, hada laka khassah, ini ayat untukmu secara khusus. Lalu mana buat kami ya Rasulullah? Ini kan ayat Allah bersalawat dan para malaikat bersalawat untukmu ya Rasulullah, khusus untukmu. Lalu bagian kami mana ya Rasulullah? Maka kemudian turunlah ayat itu, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu. Bukan hanya Nabi Muhammad mendapatkan salawat dari Allah dan para malaikat, umatnya disampaikan oleh Allah keistimewaan umat Nabi Muhammad, dia Allah bersalawat atas kalian, sehingga Nabi kemudian meyakinkan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa yang bersalawat kepada Allah, kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepada orang itu sebab dia baca salawat satu kali 10 kali. Ada yang iseng-isengan ngitung dari tadi awal sampai sekarang berapa salawat yang kita baca, udah nggak kehitung. Jemaah sekalian berbahagia, kebayang nggak apa yang kita dapatkan? Taruh dah kita 100 kali salawat, maka 1000 kali kasih sayang Allah diberikan pada hari ini kepada kita dari hadirnya kita di majelis ini. Ada orang yang nggak penting, Ustadz, rahmat Allah kelihatan. Kita buka ayatnya biar kita tahu satu rahmat Allah diceritakan di dalam Al-Quran. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Ini Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami yang membagi-bagikan ma'isyah kalian selama hidup di dunia. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Clear, ini ayat jelas. Kalau bahasa agamanya mubin. Kami yang bagi-bagikan ma'isyah, ongkos biaya hidup kalian fil hayatid dunya, selama hidup di dunia. Jemaah, dan kemudian Allah sampaikan wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami yang ngangkat sebagian kalian atas sebagian yang lain. Sampai Allah kasih alasannya, kenapa sih kudu ada yang derajatnya tinggi, ada yang derajatnya rendah? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, supaya sebagian kalian bisa mengambil manfaat dari sebagian yang lain. Tapi diingatkan oleh Allah dalam penutup ayat itu, wa rahmatu rabbika khairum mimma
mimma yajma'un, dan rahmat Allah lebih baik dari apapun yang mereka kumpulkan di permukaan bumi ini. Seakan ayat ini ingin menceritakan pada saat engkau membaca salawat, mendapatkan 10 rahmat dari salawat yang kau baca, kemudian ditantang oleh Allah, siapa orang yang paling kaya di negeri ini, maka apapun yang mereka kumpulkan tidak pernah bisa menyentuh keutamaan mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah sebab cinta kepada Rasulullah. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jemaah, kalau ayat Al-Quran yang berbicara nggak ada lagi keraguan, la raiba fih, nggak ada keraguan di dalam Al-Quran. Waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha, nggak ada. Jemaah sekalian berbahagia, bahkan sesuatu yang kita nggak pernah minta Allah turutin. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, tanyakan kepada mereka ya Muhammad, bagaimana pendapat mereka andai malam yang terjadi itu selamanya terjadi sampai hari kiamat, nggak ada siangnya. Tanyakan kepada mereka ya Muhammad, bagaimana pendapat mereka jikalau hari itu siang terus sampai hari kiamat. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidya' afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Jemaah, ini yang Allah tanyakan, bilangin sama mereka ya Muhammad, bagaimana pendapat mereka kalau malam terus dijadiin malam sampai hari kiamat, siang terus dijadikan siang sampai hari kiamat. Jemaah, apa yang kemudian menjadi lanjutan ayat itu? Allah menjadikan malam dan siang. Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dari sebagian rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka Allah menjadikan untuk kalian malam dan siang bisa istirahat, bisa tenang, dan bisa mencari karunia Allah, dan supaya kalian bersyukur. Ada enggak yang berdoa di tempat ini, ya Allah, mohon jangan kau jadikan sepanjang waktu malam, mohon jangan kau jadikan sepanjang waktu siang? Ada enggak yang berdoa begitu? Nggak ada. Ente kagak minta, tapi Allah telah memberikannya. Kita nggak ngucap, nggak minta. Ustadz, boro-boro kita mau berdoa minta jangan sampai malam terus, urusan kelewat banyak, boro-boro mikirin yang begituan. Kecuali nganten baru, emang dia pengennya malam rada panjangan ya. Kalau nganten baru ya Lailatul gitu kan, itu nganten baru. Kalau udah punya anak satu mah sama aja tuh malam. Jemaah sekalian yang berbahagia, tapi saya ingin mengajak kepada kita betapa Allah punya kasih sayang itu kepada semua makhluknya. Bahkan di antara mereka ada orang-orang yang durhaka, yang tidak menyembah Allah, bahkan mereka menuduh Allah punya anak. Orang Yahudi, orang Nasrani, diceritakan dalam Al-Quran mereka menuduh Allah punya anak. Segitu punya dosa kelewat gede, masih dikasih senang hidup di dunia. Kita tanya sama guru kita, jawabannya sama. Dari timur ke barat, utara ke selatan, semua guru kita jawabnya sama. Ya Ustaz, kenapa mereka yang menuduh Allah punya anak, orang Yahudi, orang Nasrani, bikin dosa nggak ketulungan gedenya, masih dikasih senang, punya rumah, punya kontrakan, punya duit? Jemaah, jawabannya sama, karena Allah punya sifat Ar-Rahman.
kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Tapi kita main logika dong. Kalau yang bikin dosa mendapatkan kasih sayang Allah selama mereka di dunia, bagaimana dengan kita umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ruku dan sujud, yang baca Al-Quran, yang bersedekah, yang ngaji, yang silaturahim? Mana mungkin kemudian disiksa urusan dunia? Nggak mungkin, nggak mungkin. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah nggak bakal berbuat aniaya kepada semesta, nggak bakal. Lalu mengapa masih terjadi buat kita ya Ustaz? Karena engkau tidak menyadari keistimewaan yang kau miliki sebagai umat Nabi Muhammad. Tadi saya di rumah Ustadz Hendra sempat ngobrol sama Pak Lurah. Saya bilang, emang Pak Lurah pengaruh judi online, pengaruh pinjaman online banyak juga di sini? Kata beliau, banyak banget ya Ustadz. Apalagi kemudian tambahin tadi Ketua DMI, beliau bercerita bahkan anak-anak perempuan sekarang rada ngeri pergaulannya. Jemaah, karena mereka tidak dibungkus dengan doa oleh kedua orang tuanya. Imam Ghazali cerita dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Nah, Ustadz Hendra, kemarin Ustadz Hendra baru pulang dari umroh. Tapi kok antum kagak batuk sih? Alhamdulillah sehat ya. Itu salah satu keistimewaan ketua DKM. Dijagain dari berbagai penyakit. Itu kalau mereka yang pernah umroh, pernah haji, mereka akan disuguhkan dengan pemandangan betapa banyaknya burung merpati yang ada di kota Mekah. Kalau bahasa kampung saya burung dara. Tahu nggak warnanya apa tuh kalau burung dara yang di Mekah? Megan, no, lu suka main burung no dia no. Jangan-jangan nih suka ngelepekin burung juga. Kebangetan kagak, dulu masih kecil nih Ustadz Hendra. Burung kagak ada, ngelihat burung lakian terbang, itu tangan kita bikin begini biar burung turun. Padahal burungnya kagak ada. Warnanya Megan semua. Ada yang slap hitam ya, apa namanya? Yang slip hitam ada juga tuh. Jemaah, dibahas sama Imam Ghazali. Ente tahu nggak tuh burung yang ada di Mekah, burung merpati? Siapa mereka? Dibahas sama Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafa. Itu kerajaan Saudi nggak berani macem-macem sama tuh burung merpati. Kan kudunya mengganggu, kotorannya banyak, sembarangan kalau burung dara kan. Tapi kenapa mereka mendingan beli alat pembersih ditambahin yang harganya ratusan juta? Kan kalau cara kita abisin aja, manfaatnya kagak ada, dimakan juga capean nyangin bulunya. Dulu masih kecil kita suka motong tuh capean nyangin bulunya dibanding sama dagingnya. Jemaah sekalian berbahagia, nggak berani kerajaan Saudi, nggak berani. Ngutik-ngutik yang satu itu nggak berani. Kenapa? Kata Imam Ghazali, karena mereka dijamin oleh Allah keselamatannya. Allahu Akbar. Burung merpati dijamin oleh Allah keselamatannya. Kenapa bisa dapat jaminan dari Allah? Imam Ghazali menuliskan dalam kitab Mukasyafa, karena nenek moyang dari burung dara ini yang bertelur di mulut Gua Thur saat Nabi bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy di atas sarang laba-laba tuh. Karena cintanya kepada baginda Rasulullah, nenek moyangnya cinta sama Nabi, sehingga dijamin semua keturunannya nggak boleh terganggu, nggak boleh susah, nggak boleh sengsara, nggak boleh hina. Jadi saya ingin mengajak kepada kita, betapapun keadaan pergaulan yang ada di Republik ini tidak akan pernah mengkhawatirkan buat ayah dan ibu yang cinta kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena semua keturunannya dijagain sama Allah. Sallu ala Nabi. Kan kalau orang kaya, paling kaya di Betawi Klender, buat ukuran orang kaya, udah kaya banget, itu disebutnya dia mah kaya banget tuh, 7 turunan hartanya baru habis, saking kayanya. Cuman kan kesian yang keturunan ke-8 Pak, cuman sampai ke-7.
Begitu ditanya, lo ngapa jadi susah? Ya gua keturunan ke-8. Kayaknya cuma 7 turunan. Turunan ke-8 keblangsak dia. Tapi buat bapak dan ibu yang demen dengan maulid, yang demen baca sholawat, bukan cuma 7 turunan, sampai hari kiamat anaknya semuanya, keturunannya dimuliakan oleh Allah. Shallu ala nabi. Imam Ghazali pak yang ngomong kayak begitu. Kadang-kadang kita aneh, kalau buat orang yang punya duit rada banyakan dikit kan, mereka sampai asuransiin anaknya tuh, ada namanya tuh asuransi ya, asuransi pendidikan, asuransi itu kan salah satu bentuk sayang orang tua ke anak. Tapi ente kan ngeluarin duit, saking kagak kepengen tuh anak jadi susah, ada yang namanya asuransi kesehatan. Kan tuh duit baru berlaku kalau anak ente sakit. Apalagi namanya apa tuh BP apa, BPJS ya, yang kita angsuran itu kan duit kepakainya kalau anak bapak sakit pak. Nggak bisa kemudian datang ke kelurahan, saya udah 15 tahun nih BPJS, anak sehat semuanya, bisa nggak dicairin? Kagak bisa, lu sakit dulu baru ntar bisa dicairin. Tapi dibela-belain ya akhi, tapi dijalanin. Kenapa? Kita jaga-jaga. Lalu bagaimana dengan jaminan dari Allah Jalla Jalaluh? Ayatnya tadi saya baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Nabi Muhammad, utusannya Allah. Maka kau akan dapatkan 3 hal. Yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Ayat Al-Quran pak. Makanya kalau udah ngaji pada saat peringatan maulid ini, nggak ada lagi ente cari alasan, Ustadz, bapak saya nggak ninggalin warisan banyak Ustadz, suami saya kerjaannya nggak tetap Ustadz, suami saya bukan pegawai negeri. Nggak ada alasan yang bisa kau gunakan untuk berkeluh kesah selagi kau hadir di majlis maulid dan menyadari sebagai umat Nabi Muhammad. Di Al-Quran, yu'tikum kiflaini min rahmatih. Ini yang akan terjadi buat kita pak. Dia Allah akan memberikan kepada kalian kiflaini min rahmatih, 2 bagian dari kasih sayang Allah, dari rahmatnya. Buka lagi tafsirnya, apa yang dimaksud kiflain? Yakni ajrud dunya wal akhirah, bayaran di dunia dan di akhirat dijamin. Emang kita kudu sedih, kita kudu miris, berat perjuangan anak-anak kita ke depan. Tadi kita ngobrol 5, 10, 15, 20 tahun nggak kebayang kayak apa nih republik pergaulannya. Karena memang begitu besarnya pengaruh, sampai kejadian-kejadian yang dulu di zaman kita nggak ada, sekarang terjadi. Tapi ente nggak boleh salahin zaman. Biarkan zaman serusak apapun, karena itu kita tidak bisa mencegahnya. Tapi paling tidak kau bungkus anak keturunanmu agar tidak terkena madorot dari pergantian zaman itu. Di antaranya adalah ketika kita demen baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Anak-anak kita diajarin. Kenapa? Karena ada jaminan dari Allah. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Ini dia yang kedua. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian cahaya. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih, yang kalian berjalan dengan cahaya itu. Jadi nggak bakal tersesat, nggak bakal kena pengaruh. Dibungkus badan anak kita dengan sholawat. Saya pak sama istri saya bilang, ini anak kita perjuangannya berat. Setiap habis sholat kita bungkusin badannya satu-satu, kita bacain ayat kursi, kita bacain sholawat. Kan kalau udah baca ayat kursi, yang ngejagain Allah. Ente baca pagi dijagain sampai sore, ente baca sore dijagain sampai pagi. Hadisnya begitu.
kita bungkusin atu-atu, ya Allah ini ayat kursi buat anak pertama supaya kau berikan penjagaan. Pak, pengawasan kita berbatas, pengawasan kita berbatas, tapi kalau pengawasan Allah kepada anak-anak kita, kita nggak bisa ragukan lagi karena Dia maha mengetahui, Dia maha teliti. Maka dari majlis ini saya ingin mengingatkan, kalau kita sayang kepada anak keturunan kita, maka kita mulai dari diri kita. Baca sholawat apa capeknya sih? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya waktu ke Kairo, Ustaz Hendra ketemu ke Yaman tapi transit di Kairo. Ini kisah nyata, saya sampaikan di berbagai peringatan Maulid karena saya mendapatkan pelajaran langsung dari Allah. Dipertemukan dengan seorang lelaki yang masih muda dari Gresik, ketemu di Mesir. Dia pakai baju koko, pakai sarung, kemudian ngobrol sama saya, Ustadz mau kemana? Saya mau ke Tarim, mau nengokin anak. Saya tanya, antum mau kemana? Ke Tarim. Mau ngapain? Mau beli tanah Pak di Tarim. Saya bilang nih orang belagu amat, beli tanah pakai di Tarim, kayak di Gresik udah kagak ada tanah gitu ya. Tapi dia jawabnya begitu Pak. Akhirnya pulang saya ketemu lagi sama dia. Saya tanya sambil di hati tetap nggak percaya, Ustadz jadi beli tanahnya di Tarim? Kata beliau, aneh ngadep ke Habib Umar bin Hafiz, kata beliau entar nunggu isyarah dari beliau. Wah beneran nih orang. Akhirnya saya penasaran Pak, saya tanya, Ustadz antum wiridannya apaan, duit sampai segitu banyaknya, beli tanah sampai mau ke Tarim, amalan antum apaan? Ini kan mukanya lagi pada nungguin. Serius Fat, giliran duit serius Fat, saya begini. Gue jadi ngeri. Ayo kau nungguin jamaah. Begitu saya tanya antum wiridannya apaan, ya Ustadz saya nggak kuat sholat malam, saya nggak kuat yang namanya puasa sunnah, saya nggak kuat banyak baca Al-Quran, amalan saya cuma baca sholawat Ustadz. Tidak pernah saya lewatkan malam hari kecuali saya baca sholawat 1000 kali kepada kanjeng Nabi. Sallu ala Nabi. Pak, mending kalau sholawatnya panjang Pak, Bu, mending sholawatnya panjang. Sholawat Jibril, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi Pak, Ibu, sallallahu ala, sallallahu alaihi, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Itu Pak, itu Ibu bacanya kan nggak panjang, cuma nadanya nggak begitu Pak. Kalau bacanya nadanya begitu 1000 kali kelar zohor dari tengah malam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu, 30 menit, cuman 30 menit, nggak capek. Kita udah teruji, Bapak pasti kuat, Ibu pasti kuat, cuman 30 menit. Cuma yang jadi masalah keyakinan yang perlu ditumbuhkan di dalam hati kita. Apa iya sampai segitunya? Bahkan ada riwayat mereka yang punya wiridan baca salawat 1000 kali, dia nggak boleh mati kecuali dia ngelihat tempatnya di surga sebelum mati. Sallu ala Nabi. Ini bab keyakinan, biar kita tahu ini salawat kelewat dahsyat. Allah bersalawat kepada kalian kelar semuanya. 1000 kali kita baca salawat, cuman 30 menit. Kerja dari pagi sampai sore, berminggu, berbulan-bulan,
kadang-kadang gajinya cuma 7 koma, tanggal 7 udah koma. Ditelatenin, dijalanin, betul apa enggak? Tapi Allah menjanjikan, apa yang kau inginkan, kalau Allah sudah sayang kepadamu, bahkan sebelum kau meminta, Allah telah memberikan. Karena apa? Allah tahu apa yang ada di dalam hatimu. Jamaah sekalian berbahagia, saya lanjutkan nanya sama dia, itu cuman itu doang? Iya Ustadz, nggak ada lagi. Saya punya pesantren di Gresik, jadi dia punya pesantren di Gresik, dan itu santrinya kalau udah lulus pengen disuruh belajar ke Tarim, dan dia punya pesantren di Tarim biar nanti teman-temannya yang ngurusin, karena dia dulu lulusan Ahqaf. Artinya ini orang dipertemukan oleh Allah kepada saya supaya saya yakin, tuh lu ketemu orangnya. Dari potongannya nggak kelihatan nih orang punya duit banyak. Kan kelihatan Pak kalau orang duit banyak mukanya. Apalagi yang orang kaya baru, habis gusuran, wah petantang petenteng. Apaan aja dibeli. Kadang-kadang kalau orang Betawi kampung saya nih, kalau lagi banyak duit, bukan cuman rumah mau dibeli, sorry, pala lu jual nggak? Kalau lu jual gue bayarin pala lu. Orang Betawi kan begitu. Jangan kata itu, pala lu jual gue bayarin. Orang duit udah kebangetan banyak. Sekata-katanya dia. Jamaah sekalian yang berbahagia, itu terjadi. Dan dia bilang, Ustadz, yang lebih ekstrim lagi, sekarang ini saya punya gula darah 600. Kalau secara medis 400 aja kudu tiara Pak, betul nggak? Ini 600, dia ada di bandara ngobrol sama saya, ada kan yang pakai periksa itu tuh, cetekin, dia periksa 600 gula darahnya saudara. Tetapi apakah kau ingin berkata kedahsyatan nama baginda Rasulullah dikalahkan dengan penyakit gula darah? Nggak boleh ya akhi, jangan kata gula darah, api neraka nggak boleh menyentuh orang yang demen baca sholawat. Belum lama saya dapat cerita dari saya punya mamang, itu beliau punya temen, ini depannya ini nih, maaf udah bolong sampai kemari, bolong, udah susah. Tapi apa yang dilakukan? Dia punya cinta sama Rasulullah, dia baca sholawat, diusap. Dan bagi Allah kecil untuk kembali menormalkan itu luka atau penyakit yang udah ada dengan keberkahan nama baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Numbuh lagi tuh Pak, lagi rapat lagi. Ini memang butuh kita jadikan sebuah keyakinan. Kalau udah kita nggak punya kemampuan, terus ada jalan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya, kenapa masih ragu juga? Terjadi tuh. Kenapa? Karena nama baginda Rasulullah begitu mulia. Jemaah sekalian berbahagia, bagian akhir. Ini udah 40 menit tuh Saudara Hendra. Boleh ya bagian akhir. Nggak terasa tuh jam. Tuh jam kayaknya dilambatin apa gimana sih? Jemaah sekalian berbahagia, bagian akhir. Saya ingin terus menguatkan keyakinan tentang kedahsyatan bacaan sholawat, supaya kalau kita udah cinta, kita baca sholawat dan kemudian mendapatkan apa yang kita inginkan, semakin cinta tinggal gampang ngikutin apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jemaah, ada satu kitab namanya Hadaikul Aulia. Hadaikul Aulia. Diceritakan dalam kitab itu Tuan Syekh Ibnul Mulaqin, ini bermadzhab Syafi'i, ketika beliau bercerita dalam kitab itu, ada seorang yang dia tinggal di Madinah dan dia dalam keadaan lapar. Ju'tu marratan bil Madinah walam ajid ta'aman mundu 15 yauman. Dalam kitab itu diceritakan, aku merasakan lapar satu waktu dan aku tidak mendapati makanan selama 15 hari. Biar kita tahu, kan banyak orang yang selalu orientasinya, Ustadz, bagaimana kita akan fokus beribadah kalau urusan ekonomi kita masih morat-marit? Ini jawabannya. Saya akan sampaikan, kita tidak hanya tidak diperkenankan hanya mengeluh,
Ada jalan keluarnya, jalanin dong. Orang main arisan aja, main arisan, padahal duitnya juga dapat arisan, girang banget. Dapat arisan nih, tenang, entar tong gua beliin sepeda, babak lu dikit lagi dapat arisan bulan depan. Padahal duit dia juga. Jajalin lu dapat arisan, habis itu berhenti kagak mulangin, dioyok-oyok. Kan kudu mulangin kan, artinya girang, padahal masih bulan depan bayar lagi. Kalau enggak bayar dah dikepung sama peserta arisan. Jemaah, dia merasakan lapar 15 hari, tapi dia punya keyakinan kepada kedahsyatan sholawat. Dia datang, wa alsaqtu batni biha iti qabrin nabi, aku tempelkan lambungku di kuburan Nabi. Wa aktsartu minas sholati alaihi, dan aku perbanyak baca sholawat kepadanya. Nah ini intinya ini. Jadi saya ingin ngajak, ada sebuah formula yang ente nggak perlu keringetan, yang ente nggak perlu bermacet-macetan. Aku perbanyak baca sholawat kepada kanjeng Nabi. Wa qultu lahu, dan aku berkata kepadanya, ya Rasulullah. Jadi dia bisa sholawat banyak, dia ngomong, ya Rasulullah, ashbi daifak, mohon bikin kenyang ini tamumu ya Rasulullah. Makanya kalau ada orang, banyak kita dapati, kalau majelis maulid kadang-kadang bikin banner, bikin spanduk di depan, selamat datang para tetamu Rasulullah. Kita tamu Rasulullah. Ashbi daifak faqad ad'afahul ju'u an khidmatillah, sungguh telah menjadikan lemah rasa lapar dari berkhidmah kepada Allah. Dia ngomong begitu setelah memperbanyak baca sholawat. Faghalabani an-naumu, lalu aku tertidur, nggak kuat nahan ngantuk. Wa ra'aitu Rasulullah fil manam, dan aku melihat baginda Rasulullah dalam tidurku. Saya setiap kali Saudara sampai pada redaksi wa ra'aitul mana, wa ra'aitu Rasulullah fil manam, ngiri. Kita jadi umat Nabi Muhammad udah puluhan tahun, ada yang udah 60 tahun, ada yang udah 70 tahun jadi umat Nabi Muhammad, belum juga dapat hadiah memandang wajah beliau walaupun dalam mimpi. Kudu sedih kita. Apa sebabnya sehingga terhalang dari memandang wajah indah baginda Rasulullah? Yang bila engkau memandang wajah baginda Rasulullah, maka surga beserta isinya tidak lagi kau menjadi tertarik, kalah dengan keindahan wajah baginda Rasulullah. Apa yang membuatmu biasa-biasa aja dan tidak gelisah saat belum mendapatkan hadiah memandang wajah baginda Rasulullah? Kudunya kita penasaran, minta supaya mendapatkan karunia itu. Mudah-mudahan setelah maulid di tempat ini Allah kasih kita hadiah mimpi melihat wajah baginda Rasulullah. Oh, nikmat betul. Jemaah, begitu kita diperlihatkan dengan manusia yang paling Allah cinta di permukaan bumi, dia ngimpi ketemu baginda Rasulullah. Wa dafa'a ilayya raghifan, dalam impian itu Rasulullah memberikan kepadaku satu potong roti. Jemaah, ini kita akan temukan dalam kitab Hadaikul Aulia, ulama besar bermazhab Syafi'i. Dan ketika Nabi memberikan itu roti dalam impianku, wa ana akuluhu, dan aku memakannya. Jadi makan dikasih sama Nabi, langsung dia makan. Jamaah, begitu aku makan, fastaiqadtu, aku terbangun. Mendusin cara kita, mendusin. Begitu lagi mendusin, udah mendusin, dia merasakan wa ana syab'anu, dan aku sudah merasa kenyang. Makannya lagi ngimpi, bangun tidur dia kenyang. Ghairu ma'kul, emang gak butuh akalmu untuk menampung kekuasaan Allah. Jemaah, bukan cuman itu,
wa biyadi nisfuh, dan begitu aku bangun sisa roti yang aku makan dalam impianku ada di tangan kananku. Sallu ala nabi, sallu ala nabi. Jemaah, ini dia keistimewaan umat baginda Rasulullah. Kau tidak boleh tersentuh kesusahan bila kau cinta kepada baginda Rasulullah. Bentuk sederhana cinta yang bisa kau buktikan ketika membaca banyak sholawat kepada kanjeng Nabi. Kalau udah Allah tolongin urusan kita, beres nggak semua masalah? Pak, beres nggak masalah kita? Kalau udah beres masalah kita, maka kudu bereslah ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.